Halo guys, balik lagi bersama Sisi di sini. Guys, di video kali ini Sisi pengen memberikan informasi mengenai beberapa idol K-pop yang pernah mengalami pelecehan seksual. Ternyata menjadi idol K-pop tidak selalu berada di posisi yang menyenangkan. Terkadang, beberapa dari mereka mengalami beberapa hal buruk tanpa diduga-duga. Ada kalanya mereka mengalami hal yang menakutkan seperti pelecehan seksual yang mereka terima. Menyedihkannya lagi, ternyata pelecehan seksual ini sering diterima oleh idol wanita. Bahkan beberapa di antara mereka yang mengalami pelecehan seksual ini sampai melakukan bunuh diri karena begitu tersiksa dengan trauma yang dia alami. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita simak bersama video selengkapnya. Inilah 6 idol K-pop yang pernah mengalami pelecehan seksual. 1. Lisa Blackpink. Siapa yang menyangka bahwa salah satu member Blackpink ini, yaitu Lisa, pernah mengalami pelecehan seksual. Jadi, perempuan kelahiran 27 Maret 1997 ini mengalami pelecehan seksual secara online dari pemilik kafe di tanah kelahirannya, yaitu di Thailand. Sebelumnya, Lisa berbagi foto Instagram pemotretan. Segera setelah itu, pemilik kafe yang dikunjungi Lisa untuk sesi pemotretan tersebut kedapatan mencoba menjual barang-barang yang pernah digunakan Lisa pada saat pemotretan. Pemilik kafe tersebut menawarkan gelas, sisa makanan, sendok, pisau, hingga sofa yang pernah dipakai oleh Lisa. Peminatnya pun tak segan-segan menawar dengan harga yang tinggi hingga jutaan rupiah. Tak cuma itu, ada banyak komentar-komentar yang dianggap tak pantas kepada Lisa. Ada seseorang yang mengucapkan kata-kata tak senonoh seperti keinginannya bercinta dengan salah satu sudut meja yang pernah dipakai oleh Lisa. Karena tindakan yang kurang sopan tersebut, si pemilik kafe langsung diserbu banyak kritik. Netizen menganggap itu tak lebih dari perilaku pelecehan seksual terhadap Lisa. Netizen pun merasa jijik karena secara tidak langsung pemilik kafe tersebut telah melakukan objektifikasi perempuan. Segera setelah itu, pemilik kafe akhirnya meminta maaf kepada para penggemar. Mereka mengaku menyesal dengan obrolan tak senonoh tersebut. 2. Yoo So-young. Yoo So-young adalah mantan personil girl band After School. Dia terang-terangan mengaku dirinya adalah korban pelecehan seksual ketika tampil di sebuah program TV. Kala itu, program tersebut memang sedang membicarakan tentang kekerasan seksual di Korea Selatan. Seperti dikutip dari Cleo, Yoo So-young menceritakan tentang insiden ketika dia ikut kelas akting dengan salah satu aktor senior sebagai pelatihnya. So-young mengungkapkan kalau selama pelatihan, sang aktor memintanya mengangkat baju atasan hingga bra yang ia kenakan terekspos. Dia juga menyuruh So-young berdiri mendekat dengan pria lain yang ada di sesi latihan akting tersebut. Saat So-young bertanya kepada dia, kenapa ia harus melakukan hal tersebut, aktor itu menjawab, "Kamu tidak perlu malu untuk belajar. Tidak ada pembedaan antara pria dan wanita. Orang lain juga melakukannya. Memang siapa kamu sampai menolak ini?" Pada akhirnya, So-young menolak memenuhi permintaan aktor tersebut. Dan akhirnya dia diusir dari kelas. Penyanyi dan aktris ini pun menangis dan mengadu pada agensinya
namun tidak ada tindakan lanjut. Bukan hanya kejadian tersebut, Yoo So-young juga dilecehkan Cheo, mantan personil after school. Sontak saja pengakuan ini sempat heboh di dunia K-pop pada tahun 2017 yang lalu. Hal ini diungkapkan saat So-young menjadi bintang tamu di sebuah acara. Ia mengaku saat itu ia sedang menghadiri sebuah acara makan malam dengan calon manajemennya. Ia akan menandatangani kontrak bersama sebuah manajemen. Cheo mengatakan akan mengantar aku pulang. Aku adalah satu-satunya wanita, dan ketika kami naik taksi, ia memegang tanganku. Merasa tak beres, Yoo So-young pun akhirnya turun dari taksi tersebut. Seo itu mengikutinya kemanapun Yoo So-young pergi. Seo itu mengatakan ingin berbicara dengannya secara pribadi. Mereka pun kembali mampir ke sebuah restoran cepat saji yang buka 24 jam. Begitu kami duduk, dia memegang tanganku dan tidak pernah melepaskannya. Dia mengatakan, "Aku suka padamu dan memandang kamu sebagai seorang wanita. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sampai kamu berkata iya." Tapi Yoo So-young tidak suka dengan perlakuan kurang menyenangkan tersebut. Akhirnya Yoo So-young mengatakan, "Maaf, tapi saya tidak melihatnya seperti itu. Tolong batalkan kontrak saya." 3. Go-hara. Sebelum ditemukan bunuh diri pada awal Desember 2019, ternyata Go-hara terlibat masalah hukum dengan mantan kekasihnya Choi Jong-bum. Kematian mantan member Kara itu disebut sebagai sebuah tragedi terkait rap culture atau budaya perkosaan di Korea Selatan. Diketahui media Korea Selatan melaporkan bahwa Choi Jong-bum atau mantan pacar Go-hara ini mencoba memeras Go-hara dengan cara berniat untuk menyebarkan video intim mereka setelah putus. Pada pernyataan itu pun dikatakan Choi Jong-bum diduga telah melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. 4. Park Ji-min. Park Ji-min dikenal sebagai solois Korea bertalenta yang tak canggung mengunggah foto-foto seksinya di akun Instagram. Namun, dia juga terkenal sebagai sosok yang kuat dan berani melawan komentar jahat netizen. Dikutip dari kanal 247.com, Park Ji-min yang waktu itu baru keluar dari agensi JYP Entertainment mengunggah sebuah foto penuh makna pada 12 Januari yang lalu. Ji-min melakukan mirror self hanya dengan memakai celana dalam hitam. Bagian atas badannya ditutup dengan sebuah gambar ilustrasi payudara wanita yang dibingkai pada sebuah frame. Ji-min nampak seolah-olah seperti setengah telanjang. Tak lupa Ji-min menyertakan caption, "Tidak peduli apapun bentuknya, saya suka apa adanya." Setelah postingan itu diunggah, Ji-min harus terpaksa meladeni beberapa komentar berbau pelecehan seksual atas foto dirinya tersebut. Lalu setelah itu, Ji-min mengirim sesuatu di instastory-nya. Dia menuliskan, "Hanya dari satu foto, saya menerima segala macam DM yang melecehkan saya secara seksual. Mereka menyebut imbalan payudara yang belum pernah saya miliki. Anda semua yang mengirim foto dan meminta saya untuk menghabiskan malam bersama Anda, saya akan melaporkan Anda semua. Mereka yang menuliskan komentar dan membandingkan saya dengan buah-buahan, saya juga akan melaporkan Anda semua." 5. Jang Jaeyeon. Jang Jaeyeon adalah bintang serial drakor
Boys Before Flowers. Dia meninggal bunuh diri pada tahun 2009 silam. Sebelum merenggut nyawanya sendiri, Jang Jaeyeon meninggalkan surat berisi pengakuan tentang pelecehan seksual yang ia alami semasa hidupnya. Diketahui melalui surat tersebut, Jang Jaeyeon mengaku telah dipaksa untuk melakukan jasa seksual terhadap sejumlah orang penting di industri hiburan oleh agensi The Contents Entertainment yang menaunginya kala itu. Selain itu, Jang Jaeyeon juga mengungkap 31 nama petinggi dunia hiburan yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap dirinya. Setelah itu terungkap, melalui gerakan dengan hashtag #MeToo, berbagai organisasi yang memperjuangkan hak wanita meminta agar kasus bunuh diri Jang Jaeyeon dibuka dan diselidiki kembali dengan membuat petisi yang ditandatangani 200.000 orang. Akhirnya, pada tahun 2018, aktris Yoo Ji-oh yang merupakan teman lama dari mendiang Jang Jaeyeon muncul sebagai saksi atas kasus pelecehan seksual yang dialami temannya tersebut. Ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa alasan Jang Jaeyeon bunuh diri karena trauma yang ia alami selama dia menjalani karir di industri hiburan Korea Selatan. 6. Clara Lee. Clara Lee diberitakan pernah dilecehkan CEO manajemen artis. Clara Lee juga pernah membuat pengakuan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan bos agensi lamanya, Polaris Entertainment. Clara bahkan mengajukan gugatan terhadap manajemen itu karena merasa menjadi korban pelecehan. Clara Lee mengungkapkan bahwa mantan bosnya yaitu Mr. Lee sering mengirimkan pesan pendek yang menjurus ke arah seksual. Dalam pesannya tersebut, Mr. Lee menuliskan kata-kata rayuan untuk artis seksi tersebut. Clara mengaku bahwa ia tidak suka dengan sejumlah pesan yang dikirimkan bosnya itu. Mantan bosnya itu juga terkadang mengajak dirinya untuk keluar makan malam. Karena beberapa kejadian tersebut, Clara memutuskan keluar dari manajemen dan mengajukan gugatan terhadap manajemen tersebut. Namun, Polaris tak terima dengan tuduhan sang artis. Perwakilan Polaris mengungkapkan bahwa Clara meminta memutus kontrak dan manajemen tidak setuju. Ternyata serem juga ya, ada di lingkungan industri K-pop. Semoga idol K-pop kesayangan kita tidak pernah mendapatkan perilaku tidak nyaman dari pihak manapun. Oke guys, itu saja pembahasan video kali ini. Kalau kalian punya request informasi K-pop pada masa ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. By the way, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu agar Sisi semangat mengupdate gosip-gosip dan memberikan beberapa informasi seputar dunia hiburan K-pop.